Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristi Geri Buyang, salah satu dosen teknik sipil di Fakultas Teknik Universitas Fatimah Ambon. Saya telah mengabdi dari tahun 2019 dan melakukan tridharma perguruan tinggi di bidang teknik sipil sesuai unit kerja saya. Saat ini saya akan menyampaikan teknik pengajaran dalam mata kuliah ekonomi teknik yang terdiri dari 2 SKS. Adapun mata kuliah ini berisi tentang konsep dan teori ekonomi teknik sebagai metode pengambilan keputusan dalam dunia konstruksi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan teori dan konsep yang berkaitan dengan biaya, aliran kas atau cash flow, suku bunga, depresiasi, evaluasi investasi, break-even point, dan pemilihan alternatif investasi. Dalam melakukan perkuliahan, metode pembelajaran yang dilakukan antara lain ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Pada mata kuliah ini, dokumen perkuliahan telah disampaikan pada awal perkuliahan yang meliputi RPS, kontrak perkuliahan, dan bahan ajar. Pada setiap pertemuan di kelas, materi akan dipaparkan dalam bentuk PowerPoint sesuai rencana pembelajaran tiap minggunya. Interaksi juga dilakukan dalam kelas untuk menggali pemahaman dari mahasiswa dan dilanjutkan juga dengan diskusi sesuai dengan penilaian di Syakat, diantaranya komposisi nilai tugas 20%, partisipasi 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pada pertemuan 9 dan 11 setelah UTS nanti, saya berencana membagi kelompok dalam kelas untuk membahas 4 topik utama dari materi yang telah disampaikan. Topiknya antara lain NPV, Net Present Value, IRR, Interest Rate of Return, PBP, Payback Period, dan BCR, Benefit Cost Ratio. Dengan adanya diskusi kelompok ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerjakan tugas dengan metode pembelajaran problem based learning dan akan dipresentasikan nantinya pada setiap perkuliahan tatap muka. Topik yang diajarkan pada pertemuan minggu ini atau minggu ketiga adalah konsep nilai waktu terhadap uang. Ada materi yang saya sampaikan, akan diberikan contoh soal. Setelah itu ada latihan yang mahasiswa kerjakan dan dibahas bersama. Dan di akhir perkuliahan nanti ada surprise yang saya berikan kepada mahasiswa. Penerapan metode kuliah yang diterapkan diharapkan membuat mahasiswa mengerti tentang konsep dan perhitungan matematika keuangan dalam dunia konstruksi. Untuk lebih jelas tentang teknik pengajarannya, telah disiapkan video micro teaching yang dapat disimak berikut ini. Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di kelas ekonomi teknik kelas C ya. Oke. Materi hari ini kita akan berbicara tentang nilai waktu dan uang atau time value of money. Jadi kira-kira menurut kalian nilai waktu dan uang ini kita berbicara tentang apa nanti? Coba kasih pendapat. Ada yang bisa? Dewi, silakan. Misalnya seperti pinjaman, Pak. Pinjaman. Ya. Oke, yang lain? Bisa? Investasi. Yang lain lagi? Oke, saya jelaskan di sini. Jadi konsep dasarnya adalah dia punya nominal sama, tapi uang yang dimiliki saat ini itu lebih berharga daripada uang di masa depan. Jadi misalkan kita punya uang nih 100.000. 100.000 di tahun 2023 itu lebih berharga daripada tahun 2025. Ya, contoh saya kasih kasus 100.000 sekarang bisa beli apa? Bisa beli apa 100.000? Air mineral sekarang harga berapa? 5.000. Di tahun 2025 air mineral bisa sama 5.000? Ya. Sama. Oke, jadi kan dia punya konsep dasarnya itu. Jadi nilai waktu terhadap uang. Yang sekarang aku 5.000, 5 tahun lalu aku berapa? 2.000. Jadi beda gitu. Jadi 2.000 sekarang di 2025
depan dan 2000 di tahun yang lalu. Jadi itu konsep dasar untuk time value of money. Jadi lebih baik kita menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Jadi ini kita terima saja dia punya uangnya. Atau kalau disuruh bayar, kita bayar di tahun depannya karena nilai uangnya jauh lebih kecil. Ini karena ada inflasi. Oke. Untuk dia punya konsep utama dari time value of money, di sini ada yang nanti kita pelajari pertama itu present future. Yang pertama kita akan pelajari. Jadi ada beberapa komponen time value of money (TVOM). Jadi yang pertama itu present, kemudian future, terus nanti ada gradient dan ada annual. Ini biasanya kita singkat saja. Ini P, ini F, ini G, ini A. Tapi untuk pertemuan hari ini kita fokus bahas dua ini dulu. Karena yang kita bahas tadi itu dia punya konsep uang yang sekarang itu lebih berharga daripada uang yang akan datang. Nanti kalau untuk gradien dan awal nanti kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi time value of money juga nanti dia punya perhitungan ada banyak macam. Jadi ada beberapa metode kita pakai, ada rumus, ada dia punya hitungan, terus ada pakai tabel. Kemarin saya sudah minta tolong kalian untuk print tabel. Belum? Jadi nanti kalian akan print tabel suku bunga di buku referensi. Kalau tidak salah saya sudah upload di Classroom untuk suku bunga yang nilainya 1% sampai 25%. Nanti kita bahas setelah ini. Oke. Jadi dia punya konsepnya ini. Kalau contoh uang misalkan 1.000 rupiah ditabung dengan tingkat suku bunga. Jadi kalau TVOM ini kita akan pakai nanti dia punya komponen juga, ada dia punya yang ini, terus ada dia punya suku bunga dan dia punya umur investasi. Ini juga ada tadi biaya. Jadi yang present, future, gradient dan annual ini semua masuk dalam biaya. Jadi kalau nanti kita punya soal harus ada 3 komponen ini, biaya, suku bunga, dan umur investasi. Kalau di PowerPoint kan dia punya nilai biayanya berapa? 1.000 per tahun. 1.000 rupiah. Terus suku bunganya 10%. Berarti ini sudah ada, umur investasi dibilang 1 tahun. Dan tahun berarti itu 1 tahun. Nah, berarti kalau kita hitung dengan matematika uang bank biasa, berarti 10% dari 1.000 ini berapa? 100. Berarti kalau 1.000 tambah 10% dari 1.000 berarti 1.100. Ini contoh. Oke, kalau 2 tahun berarti dia akumulasi 1.100 tambah 10% dari 1.100. Dia akumulasi terus. Jadi kalau nanti di sini kita akan buat grafik misalkan sini ini ada nilai P, ini ada nilai F di sini. Ini yang N. N-nya berapa? N ini yang umur investasi. Suku bunga I. Ini tadi itu P, F, A, G. Jadi ini I-nya itu biasanya komposisinya sini. Berapa persen? Terus yang di sini ini dia punya nilai umurnya itu berapa? Makan sini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan kalau dia punya N-nya 7. Jadi nanti kita akan buat dalam cash flow. Oke. Kemudian nanti kita akan tambahkan beberapa skenario situ, mau yang 2 tahun atau 3 tahun. Ini dengan tingkat suku bunga yang beda-beda. Oke. Nah ini saya sudah jelaskan tadi.
untuk kita mau cari nilai F, kan misalkan kita ketahui nilai B tadi 1000. Untuk kita mau cari nilai F itu ada rumus. Rumusnya itu F sama dengan B kali dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Ini rumus untuk cari nilai F. F ini bisa di tahun berapa saja, bisa di tahun 3, 4, 5, 6, atau 7. Jadi berarti kalau N-nya 7, berarti N-nya di sini 7. Ini yang mana? Yang sini. Ini tingkat suku bunga. Berarti tingkat suku bunga kalau contoh 10%, berarti ditulis di sini berapa? 10 I. 10% itu sama dengan berapa? Berarti 10 per 100. 10 per 100 sama dengan berapa? 0,1. Berarti 1 tambah 0,1 kali dengan pangkat dengan 7. Untuk P, dan nilai P di sini berapa? Kalau tadi 1000, ya berarti masuk 1000. Kalau I berarti tadi dikonversi dalam desimal. Ini masuk desimal, jadi 0,1. Tapi jangan lupa tambah 1. 1 ini dia punya koefisien dan dipangkatkan dengan N. Oke, untuk rumusnya itu, jadi nanti ada pakai cara rumus, terus ada nanti pakai cara tabel juga. Oke. Nah ini untuk dia punya grafiknya, ini seperti saya sudah jelaskan. Jadi jika sejumlah uang saat ini P itu dipinjamkan dengan suku bunga tertentu, maka uang itu di periode waktu tertentu N akan jadi F gitu. Jadi misalkan kita tabung 1 juta sekarang dengan tingkat suku bunga bank misalkan 10% atau 6%, dia jadi berapa di 5 tahun ke depan. Itu bisa kita hitung. Oke, itu namanya metode ekivalensi. Oke, sedangkan kalau untuk tabel suku bunga, ini yang perlu kita lihat. Jadi yang di dalam kurung itu dia punya faktor ekivalensi. Kalau ini rumus, kalau yang tabel itu dia cuma P terus ini F per P terus ini I, N. Ini dia punya nilai yang kita cari di tabel yang di sini, tabel suku bunga. Nah, ini yang kita cari, ini yang kita ketahui. Jadi pemilihan dan penyebut ini harus tepat. Jangan sampai kebalik. Di sini F, ini P, dan sini ini P, ini F. Jadi ini menentukan. Terus I, lihat dia punya I berapa? Oh 10. Nanti kita kalau misalkan ada contoh soal P-nya 1000 berarti 1000 kali ini berapa? F per P, 10%, misalkan kalau N 7, Nah nilai ini yang nanti kita cari di tabel. Nanti saya buka dia punya tabel. Ini tabel. Jadi yang pertama kita akan lihat dia suku bunganya berapa. Berarti tabelnya kita lihat nomor 1 dia punya suku bunga. Tabel ini ada 1%, 2%, sampai 25%. Jadi nomor 1 itu 10%, itu kita lihat. Kalau memang di sini soalnya 10%, berarti kita buka tabel yang 10%. Setelah kita lihat dia punya suku bunganya, kita lihat dia punya ekivalensinya. Di sini apa? Di sini berarti F per P. Berarti kita lihat F per P. Dia punya kolom itu. Nah, kalau sudah, baru kita lihat N-nya berapa? 7. Berarti kita baca N-nya 7. Berarti di sini nilainya yang kita dapat berapa? 1,9487. Itu yang tabel. Berarti nilai untuk ekivalensi ini 1,9487. Nah ini tinggal kali dengan yang tadi nilainya 1000. Jadi dapat dia punya nilai F. Kalau untuk yang rumus ini masih pakai kali-kali biasa. Jadi ada yang rumus dan tabel bunga. Jadi tabel bunga ini wajib kalian print, terus kalian bawa setiap kali mata kuliah ekonomi teknik
supaya kalau misalkan agak susah dengan rumus. Nanti ini masih yang E per P, nanti belum P per A per G, G per A, jadi banyak. Ini nanti kalian pakai tabel supaya lebih cepat. Untuk baca tabel, ada yang masih bingung? Ada? Kalau misalkan ini masih kita dua itu, dia punya faktornya F per P 10%, N-nya 5, berarti nilainya berapa? 1,6105. Oke. Jadi lihat dia punya faktornya itu apa? Faktornya itu F per P, kan kalian punya yang dicari F, kalian kena tulis ini P per F. P per F itu beda. Nanti kalau mau ditanya P per F, ada dia punya rumus dan ada dia punya faktor ekivalensinya. Oke. Kemudian oke, langsung contoh soal saja. Contoh soal sini, Mira mendepositkan uang ke bank sebanyak 5 juta, suku bunga 6% per bulan. Berapa uang Mira setelah 30 bulan? Tanya di sini pakai rumus langsung dan pakai tabel bunga. Berarti nomor 1 kita buat apa? Dia punya grafik dulu. Dia punya grafik dulu tuh. Berarti P-nya di sini 5 juta. I-nya tadi berapa? 6%. M-nya? M 30 ini. 30. Lalu ini ditanya pakai rumus langsung. Rumusnya sama. F sama dengan P kali I tambah, karena ini 6%, berarti 6 per 100 berapa? 0,06. Baru pangkat M-nya. N-nya berapa? N 30. Jadi tetap kita pakai diketahui dan ditanya kalau nantinya penyelesaiannya. Jadi dapat nilai F di di bulan ke-30 berapa? 28 juta 700 sekian. Jadi kalau dia kasih 5 juta dengan tingkat suku bunga 6%, 30 bulan ini berapa tahun? 30 bulan, 2 tahun setengah, 1 tahun, 12 bulan. 12, berarti 30 bagi 12 berapa? 2 tahun sama berapa? 6 bulan. Nah, berarti 2 tahun setengah kurang lebih dia punya uang bisa jadi 28 juta. Ini kalau yang mau menabung 5 juta tahun sekarang nih, tapi itu dengan syarat tingkat suku bunga 6%. Kalau saya kemarin deposit tingkat suku bunga di beberapa bank tidak ada yang sampai 6%, paling 2 atau 3%. Jadi dia punya bunganya tetap naik tapi sedikit-sedikit. Jadi kalau ada yang punya uang lebih, misalkan ada uang jajan, depositkan saja 5 juta sekarang, 2 tahun atau 3 tahun ke depan dia bisa jadi 28 juta. Sekarang belum bisa beli iPhone, 2 tahun, 3 tahun mungkin bisa beli iPhone. Jadi ada manfaat untuk kita depositkan uang. Oke, kemudian tabel bunga sama, dia punya caranya. Berarti tetap F sama dengan P kali F per P, karena kan yang dicari F, yang di bawah ini diketahui. Terus koma I, koma N. Berarti F per P, I-nya 6%, dia punya N-nya 30. 30 toh? Karena N-nya 30. Nah, berarti dari tabel kita bawa di tabel ini, saya sudah capture tabelnya di sini. I-nya perhatikan, ini 6%. Kalau yang contoh tadi kan 10%. Jangan sampai kalian pakai tabel ini, padahal tabelnya itu banyak. Nomor 1 cocokkan dia punya I-nya dulu. I di soal berapa? 6%. Terus tabel berapa? 6%, baru kita pakai. Kalau 6% sama, baru kita lihat dia punya faktor ekivalensinya. Sini F per P. Terus baru kita lihat N-nya terakhir. Di sini dapat 5,7435. Berarti tinggal 5 juta kali 5,7435 dapat
4.717 sekian. Sama tadi dengan yang rumus? Sama. Jadi ada dua cara. Pakai rumus dan pakai tabel. Mana yang lebih gampang? Tabel. Yang penting jangan lupa bawa tabel. Terus dia punya suku bunga harus tepat, faktor ekvivalensi tepat, dan nilai n-nya juga tepat. Biasanya yang salah itu salah lihat suku bunga, terus salah lihat dia punya faktor ekvivalensi. Yang harusnya F per P, jadi P per F. Makanya dia punya penyebut dan pembilang ini harus tahu. Yang di atas ini penyebut ke pembilang? Pembilang itu selalu yang dicari. Sedangkan penyebut yang di bawah yang diketahui. Kalau mau gampang, kalian bikin kayak gini. Saya mencari F, terus tiba-tiba di sini ada P yang sudah diketahui datanya. Berarti ini per ini. Ini per ini. Kalau di luar P ini F, berarti P per F. Ada yang mau tanya? Itu konsepnya? Oke, coba latihan untuk satu soal ini. Dua soal. Amir menabung uang 1 juta selama 12 bulan dengan suku bunga 10%. Berapakah uang yang diterima pada akhir tahun? Langsung aja. Siapa punya cash flow juga? Ini kan kalau nomor 1 cash flow-nya sudah betul toh? 12. Terus yang ditanya F ini, terus B-nya tadi 1 juta. Oke, ini betul. Berarti kalau ada soal, biasakan terus dia punya diketahui, terus ditanya apa? F, terus dia punya penyelesaian. Penyelesaian ya berarti pertama gambar dia punya grafik dulu, cash flow. Terus kedua baru ya kalau ditanya pakai rumus, berarti kasih masuk rumus. Kalau tidak ditanya, berarti kalian pilih yang paling gampang saja. Kalau saya paling gampang ya pakai tabel. Tabel tinggal kali-kali saja tuh. Oke. Jadi ini punya cash flow tadi harusnya bagaimana? Berapa bulan tadi? 7 tambah 5. Berarti 12 sama, kurang lebih sama. Ini 12. Ini di bulan ke-5. Ini P-nya sini. Dicari F 0 1 2 3 4 5, terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini Ewi cari yang F5 dulu. F5 dulu, baru nanti yang F12. Berarti kalau yang ini berarti yang F5 toh? Kalau yang ini F12, baru tinggal jumlahkan ini. Berarti total F yang terakhir nanti dia dapatkan sini berapa? Total ini 3 juta dan 1,6 berapa total? 5 juta. 5 juta? 5 juta 500.000 sekian juta. Oke, berarti tetap nomor 1 kita harus taruh dulu dia punya diketahui, baru dia punya grafik, baru dia punya penyelesaian. Nah ini yang ini kan masih istilahnya masih satu komponen toh, satu komponen. Ini yang masih 2. Nanti akan ada banyak di sini karena biayanya itu banyak per cash flow ini. Gitu. Tapi untuk sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Untuk dia punya materi? Ada teman-teman? Untuk time value of money, untuk present dan future. Ada? Kalau tidak ada, ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan catat ya, punya tugas. Tingkat bunga berubah-ubah. Tahun ke-1 10%, tahun kedua 12%, tahun ketiga 14%. Maka nilai dari uang Rp1.000 yang diterima sekarang pada akhir tahun ketiga adalah, jadi untuk dia punya
rubah sekarang dia punya suku bunganya. Kalau tadi kan biayanya dan dia punya umur investasi yang berubah. Sekarang dia punya suku bunganya yang berubah. Bagaimana? Terus jika tingkat bunga tahun ke-1 10%, tahun ke-2 12%, tahun ke-3 sampai ke-5 14%, berarti ada yang sama 2 tahun. Maka nilai dari uang 1.000 yang diterima sekarang pada akhir tahun ke-5 adalah, jadi silakan kalian kerjakan di rumah nanti untuk dia punya 2 soal ini. Ada yang punya bayangan kira-kira bikin bagaimana ini? Belum ada? Oke. Jadi silakan nanti kalian coba cari cara sendiri untuk selesaikan 2 PR ini soal Ambon. Sudah? Sudah dicatat dia punya tugas? Ada yang mau diskusi sebelumnya? Untuk materi time value of money khusus untuk yang present dan future baru 2, masih banyak dia punya kombinasi present dan gradient, present dan manual, malah present, future, gradient, manual dalam satu case flow juga bisa. Ini baru 1 komponen, 2 komponen, belum 4 komponen. Yang 2 komponen ini saja ada banyak skenario, apalagi nanti 4 komponen. Gitu. Oke, ada yang mau diskusi? Untuk ya gimana silakan? Kalau misalnya tahun selanjutnya kemudian pakai tahun saja atau nanti kemudian tahun bulan. Yang mana yang untuk soal PR ini? Yang tahun ini pakai tahun saja. Berarti N-nya ini kalau soal dalam tahun berarti N-nya tahun. Kalau soalnya dalam bulan N-nya bulan. Tidak usah konversi. Langsung dalam tahun saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk 2 orang tadi, silakan maju ke depan ulang. Siapa tadi, Ewi dan Agus? Oke, silakan. Karena dua yang maju muka, nanti dua dapat tiket visual dari saya. Film apa? Film apa hari ini? Denun? Jom nonton Denun lagi? Berarti tidak apa-apa kalau kalian 2 nonton bersama? Bisa. Kan dua ya? Nanti saya booking dua punya seat sama kiri kanan. Iya. Supaya kalau kan apa film apa Denun ini kan horor tuh. Ya. Kalau ada tiga horor tuh biasanya respon tinggi. Kalau tahu, kalau tidak tahu dia punya respon yang cewek kan cowok. Jadi dua dapat tiket visual untuk hari ini kalau dua yang berani maju di depan tadi. Tepuk tangan untuk dua. Oke, nanti tinggal hubungi saya untuk dia punya tiket. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Untuk kita punya closing ada satu quote yang kira-kira bisa jadi motivasi untuk kalian. Orang besar itu bicarakan ide, tapi orang kecil itu bicarakan orang lain. Itu dari Habib Jafar. Jadi saya sering baca-baca dia punya tulisan-tulisan, dia punya apa, renungan-renungan. Jadi intinya kalau masih bicarakan orang lain, berarti kalian belum menuju ke orang besar. Orang besar itu bicarakan ide, orang kecil bicarakan orang lain. Oke, sekian untuk hari ini. Selamat siang.